Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita masuk bab baru tentang asyukru, yakni bersyukur. Makna asyukru ialah as-sana' alal mun'im bima aula min ma'rufin bima aulakahu min ma'rufin, yakni pujian kepada sesuatu yang telah ia atau sesuatu yang memberikan nikmat, pujian kepada sang pemberi nikmat, yakni atas apa yang telah diberikan kepadanya dari perkara yang baik. Syukurnya seorang hamba atas Robnya itu terliput atau meliputi tiga hal. Yang pertama, kesyukuran itu dipahami ataupun disadari asalnya ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengucapkan ucapan pujian atas nikmat tadi dengan lisannya, yakni dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Lalu yang ketiga ialah mengusahakan atas nikmat yang telah ia dapatkan tadi digunakan untuk perkara-perkara ketaatan kepada si pemberi nikmat, sang pemberi nikmat, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Maka syukur itu meliputi amalan hati, dan amalan lisan, dan amalan anggota badan. Hati ini tumbuh padanya rasa al-mahabbah, rasa cinta kepada sang pemberi nikmat, Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga lisannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanpa rasa beban ia ucapkan alhamdulillah, dan anggota badannya ia pergunakan untuk amalan-amalan ketaatan kepada zat yang ia bersyukur kepadanya, dan menahan dari berbuat maksiat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim yang sering kita baca atau kita hafal, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini mengisahkan tentang pertolongan Allah, nikmat Allah atas Bani Israel yang Allah selamatkan dari penindasan Fir'aun. Tatkala Fir'aun melampaui batas, mereka membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan bayi-bayi perempuan hidup. Ditindas. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka dengan diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun
alaihi wassalam. Maka Allah berfirman, atau Allah menghikayatkan bahwa Nabi Musa menyeru kepada orang-orang Bani Israel, kaumnya. Nabi Musa berkata, sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Dan tatkala Allah memberikan peringatan kepada kalian, yakni Rabb kalian, tatkala Rabb kalian memberikan maklumat, peringatan, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur, yakni atas nikmat Allah yang begitu besar tatkala kalian diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Allah selamatkan dengan cara Allah menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya di Laut Merah. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat tadi, la azidannakum, maka aku akan tambah. Maka sungguh akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur terhadap nikmat, kufur nikmah, inna adabi, sesungguhnya azabku, yakni azab Allah, la syadid, benar-benar sangatlah pedih. Dari ayat ini ada pelajaran yang begitu besar, yakni hendaknya seseorang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari segala nikmat yang kita tidak bisa menghitung. Dan hendaknya kita berhati-hati tatkala kita kufur terhadap nikmat Allah, yakni berlaku sombong, sebagaimana Qarun merasa sombong tatkala dipuji banyak manusia. Ya, ia mengatakan tidaklah semuanya ini didapat yang dari harta-harta yang banyak, kecuali atas karena kecerdasan, karena upaya yang ada pada Qarun semata. Dia tidak menyandarkan nikmat tadi kepada Allah Ta'ala, hingga Allah akhirnya menenggelamkan Qarun sendiri beserta hartanya di perut bumi. Dan kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan Qarun dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengabarkan tentang keutamaan syukur. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, inna amral mu'min kullahu ajabun, sesungguhnya perkara dari seorang mukmin, yakni orang-orang yang beriman, segalanya adalah perkara yang menakjubkan. La yaqdillahu lahu qada'an ila kana khairan lah, tidaklah Allah menetapkan bagi seorang mukmin dengan suatu keputusan dari Allah, takdir dari Allah, kecuali itu merupakan kebaikan bagi seorang mukmin tadi. In asabathu darra'u sabara fakana khairan lah, jikalau menimpa padanya suatu kemudaratan, musibah, maka ia bersabar, maka kesabaran itu khairan lah, merupakan perkara yang baik baginya. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, dan apabila ia diberikan sarra, suatu bentuk nikmat, maka ia bersyukur, maka kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan lebih baik atau sesuatu yang paling baik lahu baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka juga diriwayatkan
Dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar meridhoi, yakni dari hambanya yang mereka memakan suatu makanan dan ia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat makan tadi. Dan Allah ridho, yakni orang yang meminum suatu minuman dengan mengucapkan tahmid, yakni hamdalah, alhamdulillah alaiha, atas nikmat minuman tadi. Ini bahwasanya disunnahkan seseorang tatkala setelah makan atau setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara seseorang mukmin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan dari istri beliau sendiri dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yakni kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW ialah sholat malam sampai kakinya pecah, telapak kakinya. Saking seringnya atau saking lamanya beliau berdiri ketika sholat malam, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menasihati kepada Rasulullah SAW, ya, mengapa Anda lakukan demikian wahai Rasulullah, padahal engkau adalah hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, telah Allah ampuni dosa-dosamu wahai Nabi. Maka Nabi pun bersabda, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku wahai Aisyah menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya Nabi melakukan sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Itu merupakan tanda syukurnya Nabi dari nikmat kesehatan, nikmat jasad, yakni Nabi pergunakan kakinya khususnya untuk berdiri di tengah malam, untuk bermunajat, untuk berkhalwat dengan pencipta alam semesta, melakukan amalan ibadah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk kesyukuran. Maka mari kita contoh Nabi kita Muhammad SAW, yakni menggunakan nikmat-nikmat, dari apapun nikmat, nikmat kesehatan, nikmat harta, kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi, maka itu merupakan suatu bentuk syukur, kata ya penulis tadi disebutkan di awal. Seseorang yang memiliki nikmat, diberi nikmat oleh Allah harta yang melimpah, maka jangan lupa ada hak-hak dari harta yang Allah titipkan atas Anda, yakni disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling Anda. Pergunakanlah untuk membantu dakwah ilallah, membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan dakwah, kegiatan belajar mengajar agama Islam, pondok-pondok pesantren, kegiatan pembangunan wakaf masjid, wakaf sumur-sumur, penggalian mata air, digunakan untuk menafkahi anak yatim dan para penuntut ilmu. Demikianlah banyak jalan-jalan untuk menggunakan nikmat Allah di atas ketaatan. Itu baru kita bahas masalah harta, baru kita bahas masalah ketaatan, sholat seperti apa yang Nabi contohkan tadi.
sebagai penutup kita bawakan beberapa atsar dari salafun salih. Berkata Syuraih, beliau mengatakan, tidaklah seseorang hamba ditimpa musibah dengan tidaklah seseorang hamba ditimpa dengan suatu musibah kecuali Allah memberikan 3 nikmat padanya. Ini kata Syuraih. Kata Syuraih, tidaklah seorang hamba tatkala diberi musibah pasti Allah memberikan 3 nikmat. Apa nikmat tadi? Yang pertama, bahwasannya musibah tadi tidak terjadi pada perkara agamanya. Karena apa? Karena seseorang mendapatkan musibah terbesar ialah bukan karena masalah harta, bukan karena masalah kesehatan atau yang lain, melainkan musibah terbesar ialah saat seseorang diuji dengan agamanya. Seseorang yang mungkin terkena syubhat, terjebak kepada paham Khawarij, terkena paham Syiah, terkena paham Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang selainnya. Ini merupakan perkara musibah terbesar. Maka yang pertama, nikmat seorang muslim tatkala ditimpa musibah ialah, nikmat yang pertama ialah Allah tidak menurunkan musibah tadi pada agamanya. Yang kedua, yakni dia tidak ditimpa musibah dengan musibah yang lebih besar dari apa yang ia alami saat itu. Contoh, seseorang kecelakaan, terkena duri, maka ia bersyukur yang mengenai ia cuma duri, bukan paku yang lebih besar. Ada seseorang yang terkena musibah, dia terkena sakit gigi, maka ia bersyukur karena ia tidak diberi sakit tumor gigi yang lebih ganas. Lalu yang ketiga, nikmat dari musibah tadi, yakni nikmat di balik musibah tadi ialah bahwasanya musibah yang ia alami ialah suatu perkara yang Allah takdirkan sebelumnya, yakni sesuatu yang sudah lewat. Maka musibah tadi telah lewat. Saat seseorang terkena musibah, tersandung batu, itu sudah terjadi. Artinya dia sudah melewati musibah tadi. Demikian perkataan seorang salafun saleh, Syuraih rahimahullah ta'ala. Adalah Abul Mughirah, pernah ditanya kepadanya, Abul Mughirah rahimahullah, bagaimana kabarmu di pagi hari ini wahai Abu Muhammad, yakni kunyah Abul Mughirah. Kunyah yang lainnya. Qala, maka ia menjawab, bagaimana kabarmu? Maka ia menjawab, kabarku di pagi hari ini ialah dalam naungan nikmat Allah dan dengan tersibukan dengan bersyukur terhadap Allah dan disibukkan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Dan kami sangat membutuhkan rahmat, rezeki darinya. Ini perkataan Abul Mughirah. Artinya seseorang
tatkala di pagi hari ia harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengharap kepada zat yang maha kaya. Ya, karena apa? Karena umumnya seseorang di pagi hari mulai aktivitas mencari nafkah. Maka ia hendaknya menyandarkan hatinya kepada yang maha kaya, yakni Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani. Maka jangan seseorang itu merasa fakir atau merasa takut dari hilangnya dunia. Kenapa? Karena dia memiliki Tuhan yang maha kaya. Lalu yang terakhir, pernah ditanya, yakni Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid menceritakan pernah suatu saat Yunus bin Ubaid menemui seorang laki-laki. Yang laki-laki tadi bertanya kepada Abu Tamimah, ya. Pernah suatu ketika Abu Tamimah ditanya oleh seorang laki-laki, bagaimana kabarmu di pagi hari? Maka Abu Tamimah menjawab, aku di pagi hari ini memiliki dua nikmat besar, dan aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Nikmat yang pertama ialah tatkala Allah menutupi aib-aibku, dan tidak ada seorang pun yang mampu melihat aibku, karena Allah telah menyembunyikan aib-aibku. Lalu yang kedua, yakni tatkala Allah memberikan nikmat saling mencintai di antara hamba-hambanya, yakni saling mencintai sesama hambanya, saling mencintai sesama muslim. Yang saling mencintai sesama muslim ini tidak bisa saya usahakan dengan hartaku. Tidak bisa saya usahakan. Murni ini semata karena Allah, ya. Maka Abu Tamimah tidak bisa merojihkan mana yang lebih besar nikmatnya, yakni nikmat atas tertutupinya aib-aibnya, atau nikmat diberikan rasa saling mencintai sesama muslim. Dari atsar yang kita baca pada kali ini, atau ayat-ayat atau hadis yang kita baca tadi, diambil kesimpulan bahwasanya yang namanya nikmat itu tidak sekedar karena banyaknya harta, ya. Yang namanya nikmat itu tidak hanya sekedar karena banyaknya harta. Betapa banyak nikmat yang lebih besar, bahkan nikmat yang hakiki dibandingkan nikmat harta. Betapa banyak manusia memiliki harta yang banyak, namun menjadi manusia paling durhaka, sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, diberikan nikmat, harta, kekuasaan, tapi tidak mampu menjadi hamba yang mampu mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya nikmat itu jangan hanya Anda kerdilkan semata hanya urusan harta. Apa yang Anda miliki pada hari ini, baik secara materi ataupun non-materi, itu merupakan semua pemberian Allah. Tidak bisa kita usahakan secara sendiri. Terkhusus yakni nikmat terbesar ialah nikmat Anda memeluk agama Islam. Bagaimana Anda mendengar sholat atau mendengar azan maghrib, lalu Anda mengambil air wudhu, pergi ke masjid, atau Anda hendak melakukan sholat tatkala sudah dikumandangkan azan, merupakan nikmat yang tidak bisa dibeli. Tidak semua orang bisa memiliki nikmat tadi. Sekedar Anda di pagi hari bangun dalam keadaan tidak pusing, tidak sakit gigi, tidak terkena bisul, lalu Anda bangun di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat, itu merupakan nikmat terbesar. Maka jangan sekali-kali mengkerdilkan nikmat itu hanya sekedar urusan harta, urusan perut. Walaupun itu juga nikmat, namun jangan dibatasi nikmat itu saja.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.